Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Umam. Halo teman-teman, di sini saya akan meresensikan film drama komedi Indonesia yaitu Gara-Gara Warisan. Film ini disutradari oleh Mohadli Aco dengan pemeran-pemeran utamanya sangat tidak asing yaitu Oka Antara sebagai Adam, dia anak pertama, Indah Permatasari sebagai Laras, dia anak kedua, G. Pamungkas sebagai Diki, dia anak bungsu. Yayu Unruh sebagai Dahlan, ayah dari ketiga anak tersebut. Ira Wibowo sebagai Asmi, ibu dari ketiga bersaudara. Film ini mengisahkan tentang tiga bersaudara, Adam, Laras, dan Diki, yang sudah mempunyai kesibukannya masing-masing, harus bersaing memperebutkan warisan berupa sebuah guest house milik ayah mereka. Mereka semua memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga memunculkan konflik dan dinamika yang menarik dalam keluarga. Pada permulaan konflik, saat ibu mereka meninggal dunia, Dahlan selaku orang tua, mereka memutuskan untuk mencari istri baru. Adam sebagai anak pertama memutuskan untuk menikah, lalu tinggal bersama istri serta anaknya di sebuah kontrakan. Laras, yang pada saat itu selalu tidak setuju dengan adanya ibu baru, ia memutuskan keluar dari rumah dan menjadi pengurus yayasan panti jompo. Diki pun mempunyai kesibukan sendiri dan meninggalkan rumahnya. Ia menjadi anak berandal dengan aktivitasnya selalu membeli narkoba, memakai uang ayahnya. Ia tinggal di sebuah kos dan ditemani oleh pacarnya. Lalu, ketiga bersaudara tersebut yang memiliki hubungan yang kurang harmonis dipanggil oleh ayah mereka. Sang ayah mengumumkan bahwa ia akan mewariskan guest house keluarga kepada salah satu dari mereka untuk menentukan siapa yang layak menerima warisan. Ayah mereka memberikan tantangan, masing-masing anak harus mengelola guest house selama 1 bulan. Adam, anak sulung karakter yang ambisius, berorientasi pada bisnis, bertanggung jawab. Ia beserta istri dan anaknya meninggalkan pekerjaannya dan kontrakannya untuk pulang ke rumah ayahnya dan fokus pada tantangan ini. Ia seringkali menjadi pusat konflik dalam film. Laras, karakter yang lembut dan penuh kasih sayang. Ini seringkali menjadi penengah di antara saudara-saudaranya. Anak tengah yang mandiri dan idealis. Ia pun meninggalkan panti jompo untuk pulang ke rumah ayahnya dan demi yayasan panti jompo pula ia bertega untuk memenangkan tantangan ini. Dan ia memiliki pandangan yang berbeda tentang pengelolaan guest house. Diki, karakter yang santai dan humoris, adalah anak yang disayang oleh bapaknya melebihi dari kakak-kakaknya, seringkali menjadi sumber hiburan serta konflik dalam film. Anak bungsu yang manja dan kurang bertanggung jawab, dan ia pun berambisi untuk memenangkan tantangan ini untuk kesenangannya sendiri, dan dia lebih tertarik pada kesenangan daripada bisnis. Selama masa persaingan, banyak rahasia keluarga yang terungkap. Dendam lama, perbedaan pendapat, dan harapan yang tak terpenuhi mulai muncul ke permukaan. Masing-masing karakter harus berhadapan dengan masa lalu mereka dan mencari cara untuk melepaskannya. Melalui tantangan pengelolaan guest house, ketika bersaudara mengalami pertumbuhan pribadi, mereka belajar tentang arti keluarga, tanggung jawab, dan kerjasama. Konflik yang ada perlahan-lahan mulai mereda dan mereka mulai saling memahami. Terdapat pula peran pendukung yang membuat film ini sangat bagus dan lucu, seperti karyawan guest house yaitu Diki Divi sebagai Umar, Lolok sebagai Ijul, Aci Resti sebagai Wiwin, NC Bagus sebagai Aceng. Mereka sangat aktif dan terkesan konyol ketika berhadapan dengan pelanggan. Dengan kemampuan seadanya sebagai karyawan, mereka selalu mengikuti perintah apapun dari bosnya. Bahkan mantan gubernur Jawa Barat yaitu Bapak Ridwan Kamil pun ikut dalam film ini sebagai pemeran pendukung. Tak tertinggal pula Ernest Prakasa sebagai Benny yang berperan sebagai teman dekat dari Laras yang ikut mengurus Yayasan Panti Jompo, serta Hesti Purwadinata sebagai Rini berperan sebagai istri dari Adam. Pada ending akhirnya, setelah 1 bulan berlalu, tiba saatnya bagi ayah mereka untuk memutuskan siapa yang akan menjadi ahli waris. Keputusan yang diambil oleh ayah mereka tidak hanya berdasarkan kinerja mereka dalam mengelola guest house, tetapi juga berdasarkan perubahan dan pertumbuhan yang mereka alami. Film berakhir dengan penyesalan konflik keluarga dan pesan tentang pentingnya keluarga dan saling memaafkan. Dalam akting, yang pertama Oka Antara sebagai Adam. Oka Antara berhasil memerankan karakter Adam yang ambisius dan penuh dengan perhitungan dengan sangat baik.
Ekspresinya yang tajam dan gesturnya yang tegas mampu menyampaikan keinginan kuatnya untuk mendapatkan warisan. Sepanjang film, kita dapat melihat transformasi Adam dari sosok yang awalnya hanya mementingkan diri sendiri menjadi seorang yang mulai menyadari pentingnya keluarga. Adegan di mana Adam berdebat sengit dengan saudara-saudaranya adalah contoh yang bagus dari akting intens yang ia tampilkan. Yang kedua, Indah Permatasari sebagai Laras. Indah Permatasari berhasil menggambarkan karakter Laras yang lembut namun tegas. Ia mampu menyeimbangkan antara sisi emosional dan rasional dari karakternya. Chemistry antara Indah Permatasari dan Oka Antara sangat terasa, membuat dinamika hubungan antara Adam dan Laras semakin menarik. Adegan di mana Laras mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada Adam adalah salah satu adegan paling mengharukan dalam film. Yang ketiga, Ge Pamungkas sebagai Diki. Ge Pamungkas berhasil membawakan nuansa komedi yang segar dalam film. Karakter Diki yang santai dan humoris menjadi pelengkap yang pas di tengah konflik keluarga. Ge Pamungkas terlihat sangat natural sehingga penonton mudah terbawa oleh karakternya. Banyak adegan kocak yang melibatkan seorang Diki dalam pemerannya. Salah satunya adalah ketika ia mencoba untuk merebut hati ayahnya. Dalam analisis umum, secara keseluruhan, para pemain Gara-Gara Warisan menampilkan film acting yang solid. Mereka berhasil menghidupkan karakter-karakternya dengan baik dan membuat penonton terhubung dengan cerita. Chemistry yang kuat antara pemain membuat dinamika keluarga dalam film ini terasa sangat nyata. Pilihan casting untuk setiap karakter sangat tepat. Para pemain berhasil memerankan karakter-karakter yang kompleks dengan baik. Kelebihan pada film ini yaitu konflik perebutan warisan adalah tema yang dekat dengan kehidupan nyata banyak keluarga Indonesia, sehingga penonton mudah merasa terhubung dan empati dengan karakter-karakter tersebut. Film ini berhasil menggabungkan unsur drama keluarga yang menyentuh hati dengan komedi yang ringan dan menghibur, sehingga tidak membosankan untuk ditonton. Para pemain terutama para aktor senior seperti Yayu Unru, Lydia Kando, dan Lukman Sardi menampilkan akting yang sangat meyakinkan dan mampu membawa penonton larut dalam cerita. Pengambilan gambar dan tata cahaya yang baik membuat film ini visually appealing dan nyaman untuk ditonton. Sangat diapresiasikan bagi kita para penonton Indonesia untuk selalu mensupport film-film Indonesia. Pesan moral pada film ini mengajak kita untuk merenungkan kembali tentang pentingnya keluarga, menilai kehidupan dan bagaimana kita menjalani hidup. Film ini juga mengingatkan kita bahwa harta benda bukanlah segalanya dan kebahagiaan sejati terletak pada hubungan yang kita bangun dengan orang-orang yang kita cintai. Kekurangan pada film ini, beberapa karakter pendukung terasa kurang dikembangkan sehingga perannya dalam cerita menjadi kurang signifikan. Beberapa bagian dalam alur cerita terasa mudah ditebak sehingga mengurangi unsur kejutan. Beberapa bagian dalam film terasa kurang rapi dalam editing sehingga transisi antar adegan kurang mulus. Konflik pun dalam perebutan warisan terkadang terasa berulang dan kurang bervariasi. Mengenai humor, kehidupan sehari-hari di guest house juga menjadi sumber komedi. Misalnya, ketika ada tamu yang membuat permintaan-permintaan yang aneh, atau ketika para pekerja guest house melakukan kesalahan-kesalahan konyol. Nah, itu dia resensi mengenai film Gara-Gara Warisan. Jangan lupa menonton dan banggalah dengan dunia perfilman Indonesia serta peran-peran di belakang layarnya karena ini asli buatan Indonesia. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.